Selamat siang, perkenalkan nama saya Miracle Timotius Girungan dengan NIM 2202 1106 0009. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas dari paket tracer, yaitu pada paket tracer yang 10.4.4. Oke, eh, kalau pada sebelah kiri ini adalah terdapat soalnya, di mana pada di sini kita terdapat tiga objektif, di mana pada part 1 disuruh untuk setup topologi, part 2 disuruh configure device and verifikasi connection, ketiga itu display device information. Jadi untuk di atas ini ada topologinya dan ada juga ada tabelnya. Jadi sebelumnya saya sebenarnya sudah melakukan setup topologi untuk beberapa device untuk sampai pada di part 2, yaitu pada sampai di step 2, yaitu sudah sampai pada bagian konfigurasi configure router. Namun untuk menghemat waktu, jadi saya akan langsung jelaskan saja apa yang sudah saya buat. Jadi pada saat pertama, pada background skenario, pada instruction, pada part 1 kita disuruh untuk setup topologi, dimana kita disuruh untuk require untuk bagian satu ini kita disuruh untuk move router and switch dari self correct, jadi sudah di sini sudah ada. Kita disuruh untuk move require PC, jadi mah di sini kita disuruh untuk seperti ada topologi, ada PCA, ada juga PCB, juga kabel the device atau topologi dengan show in topologi and access. Jadi untuk kabelnya kita menggunakan Cooper Stack Root pada switch dan kepada PC, juga daripada router, dan juga kita disuruh untuk power on. Jadi sudah kita power on pada router dan pada PCA dan PCB. Pada part 2 kita disuruh untuk configure device and verify the connection. Oke, kita masuk pada PCA. Jadi pada PCA ini kita disuruh untuk configure IP address, subnet mask, dan default gateway. Jadi pada PCA sudah saya lakukan configure, namun kita akan melihat uh, configurasinya. Jadi pada PCI ini sudah saya configure, di mana sudah seperti pada address table, di mana untuk PCI ini IP addressnya itu adalah 192.168.1.3/124, yang dimana subway mesh-nya ini adalah ini 255.255.255.0, dengan default gateway-nya itu adalah 192.198.1.1, dan juga di sini memiliki IP address versi 6, di mana itu adalah 2001.2db8, acap .1.3 dengan /64. Untuk default gateway-nya itu adalah FE 80.2.21. Sekarang kita akan masuk pada PCB, di mana sudah saya lakukan juga konfigurasi sebelumnya. Oke, pada PCB ini untuk konfigurasi atau pada address tabelnya sudah sama seperti yang sudah saya buat di sini. Ini mana untuk IP address versi 4 addressnya itu adalah 192.168.0.3 dengan default gateway-nya itu adalah 192.168.0.1. Ini mana submesh ini sudah otomatis pada saat saya enter di IP address 4. Dan untuk IP address versi 8-nya seperti yang ada di PCB di sini, 2001.2db8.achat.3 dengan /64, di mana default gateway-nya itu adalah sama seperti PCA default gateway pada IP address V6 ini, V6 ini yaitu adalah FE 80.2.21. Kita masuk pada bagian C, from a command prompt Windows PCB. Oke, kita sekarang di sini kita pergi ke bagian CMD. Pada bagian PCA ternyata dipakai CMD. Jadi saya ambil pada item pertama saya pada bagian C ini adalah ini, pada bagian ini. Yang di sini kita di sini pada saat kita memping 192.168.0.3, yaitu adalah memping dari PC ke PCB, yaitu jika kita lihat pada di bagian ini, di mana pada PCB itu IP address-nya itu adalah 9.2 1.8.0
3.3, di mana pada saat kita memping dari PCA ke PCB tidak berhasil karena disebabkan oleh default gateway yang berbeda, yang mana pada default gateway pada PCI itu adalah 192.168.1 dan kita pada bagian PCB itu adalah 192.168.0.1. Jadi beda di sini, ada beda di 0 dan beda di 1, yang dimana tidak berhasil. Jadi untuk membuatnya berhasil kita akan menggunakan routing. Jadi kita close dulu Windows, kita close dulu CMD. Jadi kita masuk pada step 2, configure the router. Jadi di sini console into router and enable preferred. Jadi kita masuk pada console di sini. Kita hidup sini. Jadi pergi pada PCB, PCA. Kita masuk pada Oke. Jadi pada sebelumnya saya sudah melakukan router di sini, yaitu pada bagian pertama sini kita pertama eh, oke, kita pertama enable di sini. Kita enable di sini. Eh, Setelah itu kita configure. Setelah itu kita memberi nama memberi nama ini, memakai jadi hostname-nya itu ada R1. Kita enable secret pada sini. Pada bagian B kita enter configuration mode. Jadi kita sudah masuk pada configuration mode sini. Pada bagian D kita di sini untuk assign class as privileged exclusive encrypt password. Jadi kita pertama sini sudah enable secret class. Itu kita pakai line console 0. Dan sini kita masukkan password yang dimana password itu adalah Cisco. Setelah itu kita login dan kita exit. Kita masuk pada ini. Di sini kita juga pada bagian di F. Pada bagian F kita disuruh untuk assign Cisco as the VTY password and enable login. Jadi sudah kita masukkan line VTY dengan 0. Dan kita login password Cisco. Kita login. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke setelah itu kita masuk ke bagian D, di mana kita encrypt the plain text password. Jadi pertama kita masuk dulu ke service password encrypt. Setelah itu kita banner mode ini untuk menampilkan jika masalah masukkan suatu apa, maka yang akan keluar di sini adalah teks ini, authorize user only. Sekarang kita masuk pada untuk bagian H itu adalah ini, di mana kita disuruh create a banner dan once anyone access the device that unauthorized to access prohibited. Jadi pada bagian H ini kita disuruh kan sudah membuat banner di mana akan memperingatkan siapapun yang tidak memiliki akses untuk mengakses device ini, di mana ini adalah uh, komennya, gimana banner. Dimana kita di sini kita memberikan message-nya itu adalah authorized user only. Jadi di jika uh, orang lain ingin mengakses device ini tanpa itu, maka akan muncul pesan ini. Setelah itu kita akan masuk pada bagian I, configure and active both interface on router. Jadi pada bagian ini kita akan pertama akan int g0/g0, yaitu adalah pada bagian uh, R1 atau router 1, mana kita pertama IP add. Jadi kita pertama IP add itu adalah 192.168.0.1, yaitu adalah itu adalah router ya di router PCB adalah default PCB dengan defaultnya adalah ini, subnet mas adalah ini. Di sini pada IP V6 add 2001 DB8 titik achat titik 2 achat 1/64. Kita juga ada untuk default gateway dari IP address 8-nya itu adalah FL80.2.21 link lokal dan UNO-SH. Setelah itu kita akan configure pada interface router 1 pada bagian G001, yang dimana G01 itu terhubung dari
switch ke router, ini mana switch itu terhubung dengan PCA. Jadi pada bagian di sini INTG 0/0/1, ini mana kita IP address PCA. Default gateway-nya itu adalah kita ada di default gateway default gateway PCI yaitu adalah 192.168.1.1 dengan subway masknya itu adalah 255.255.255.0. Jadi setelah itu kita juga akan menambahkan juga IP address V6-nya itu adalah kita ada di 2001.2db8.achat.2.21/4. Di sini terjadi kesalahan karena saya masukkan saya masukkan IP address V6 yang ada pada eh, PCB. Jadi pada bagian di bawahnya itu adalah ini. Saya sudah masukkan yang benar, yang mana pada bagian ini saya lupa menambahkan titik 0.1. Setelah itu kita masuk ke IP address V6 add V6, kita menambahkan juga default GB-nya, yang mana default GB-nya itu sama seperti pada PCB juga, tidak yang berbeda, dan SH. Oke, kita sudah selesai configure active point interface. Pada bagian J, configure an interface description for each interface indicate which device we connect to connect. Jadi pada bagian ini kita masuk pada 001 pada bagian routernya, interface yang ini, di mana pada bagian ini kita menambahkan deskripsi di mana connect to host PCB. Justru setelah itu kita enter karena kita masuk pada bagian yang interface G0.0.1, yang mana itu terhubung pada switch. Jadi di mana jika sudah pada saat kita masuk pada bagian ini, kita juga menambahkan deskripsi di mana connect to F0/5 on S1, yaitu adalah switch 1. Kita exit. Di sini kita pada bagian ini kita menambahkan pada bagian ini pada uh, langkah K di sini to enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Jadi sini kita sudah menambahkan unicast routing IP ini. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita di sini disuruh untuk save the running configuration to start up configuration file. Jadi sini ada bagian sini habis kita exit, kita masuk pada bagian F1, yaitu kita menggunakan komen copy running config startup config. Kemudian habis itu kita enter. Kemudian pada masuk pada bagian destination file startup config sini kita juga enter langsung saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian M, set the call log on router, not use the question mark. Ini no, oke. Jadi untuk komennya di sini itu adalah saya melakukan clock set pada saat saya melakukan konfigurasi tadi pada jam 12.57.00 1 Mei 2024, di mana sini saya salah karena uh, pada bagian ini saya menggunakan bahasa Indonesia, di mana saya harus menggunakan bulan pada bahasa Inggrisnya, itu adalah Mei. Itu kita sudah. Setelah itu kita disuruh pada bagian N form a command prompt. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita disuruh untuk kita masuk ping lagi. Jadi di sini kita ping saja lagi. Oke. Nah, di sini untuk pingnya berhasil. Dan di sini juga pada bagian teksnya di sini ada note if ping are not success, if pings are not successful, the Windows firewall may not need to turn off. Oke, di sini di sini juga ada pertanyaan where the ping successfully where the ping successfully. Di sini kita disuruh untuk explain. Jadi pada comment prompt di sini untuk pingnya sudah berhasil terhubung, yang dimana berhasil karena kita sudah menghubungkannya lewat routing, dimana default gateway-nya sudah sama seperti sudah teratur di bagian router, yang dimana
pada saat dua PC akan mengirimkan ini, kita sudah menggunakan tadi yang dimana kita menggunakan tadi adalah unicast routing. Setelah kita masuk pada bagian D, kita di sini untuk configure the switch. Oke, kita di sini akan configure the switch, console into the switch to enable preferred mode, enter. Oke. Ya maaf untuk sebelumnya, saya pause karena tadi ada ambulans lewat di sebelah kos saya. Oke, sekarang kita masuk lagi pada bagian 3 lagi, configure the switch, di mana pada bagian A, tadi suruh untuk console into the switch and enable privileged access mode. Jadi, pertama kita dulu ambil dulu kabel konsol, di mana kita mengumumkan konsol, kita mengumumkan PCB dengan switch. Jadi pertama kita masuk di sini, kita menggunakan kita menggunakan RS di sini. Dan sini kita akan menggabung itu nyambungkan dengan konsol. Jadi mana di sini jika kita di sini secara pada bagian ini kita tidak akan menggunakan konsol. Jadi mana pada bagian konsol itu kita klik kanan pada switch dan kita kita inspect rear. Jadi di bagian sini adalah konsolnya. Oke, kita enter. Kita masukkan ya. Setelah itu kita masuk ke configure mode pada bagian pada bagian PCB. Kita masuk ke bagian terminal. Kita enter. Oke, kita enter. Oke. Oke, kita masuk ke switch. Jadi mana pada bagian ini kita pertama dulu enable seperti yang ada pada di soal sini. Enable saja. Setelah itu kita masukkan pada bagian kita di sini untuk assign and define name to the switch. Jadi kita masukkan hostname-nya itu adalah config dulu. Kita masuk ke config. Baru kita kasih nama yang hostname. Jadi untuk hostname-nya kita namakan saja hostname. Namakan saja S1 atau switch 1. Kita enter. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian D. Configure and active the VLAN interface on switch S1. Jadi kita enter VLAN 1. Oke, berhasil. Setelah itu kita di sini disuruh untuk configure the default gateway for switch S1. Jadi di sini kita akan IP ADD 192.168.1.2. Kita menggunakan yang bagian ini. Karena untuk 03 tadi sudah gunakan pada router. Setelah itu kita akan masukkan juga ininya, nya titik 1.2 titik. Setelah itu kita NOSH. Jadi untuk NOSH ini saya lupa jelaskan tadi. NOSH ini adalah untuk konfigurasi kalau kita keluar dari sini maka tidak akan terdeteksi atau maksudnya dia pada komen ini akan tetap berjalan karena ini artinya no shutdown NOSH. Oke. Setelah itu kita pada bagian F kita disuruh untuk save the running configurate to the startup configurate file. Jadi sama seperti yang ada di atas tadi. Kita enter dulu untuk seperti ini. Setelah itu kita di sini kita menggunakan yang namanya itu IP adalah IP default. IP default gateway menggunakan gateway-nya itu dari PC A2 titik atau default gateway-nya dari SG1 juga 192.168 titik 1.1. Setelah kita exit. Oke. Di sini kita sudah configure from console by console. Setelah itu kita akan setelah itu sudah seperti di sini. Jadi kita akan lihat sekarang kita akan save the kembali ke bagian F, kita akan save the configure jadi copy running.
Startup yang di sebelah tadi, startup config. Kita lihat dulu, jangan salah salah kita enter. Di sini kita enter saja. Oke, sudah enter. Jadi di sini untuk completionnya udah 100%. Kita masuk pada bagian keempat, kita akan verify connection end to end connection. Jadi pada nah, sini pergi ke PCA dulu. Oke, sekarang kita akan di sini pada bagian form PCA ke PCB sudah jadi seperti yang tadi ya, yang sudah ada tadi pada bagian tadi sudah saya itu tadi tunjukkan tadi. Sekarang pada B from switch one ping PCB. Jadi pada uh, jadi sekarang kita masuk ke PCB command prompt, kita akan ping 192.68.1.3. Jadi nah untuk pada bagian B kita konfigurasi ke PCB sudah berhasil. Jadi untuk semua uh, ini sudah berhasil dilakukan. Oh, sekarang kita akan masuk pada bagian 3 display information. Jadi pada bagian ini kita akan display information. Kita di sini pertama disuruh untuk show IP route command. Oke, bagian kita masuk ke terminal. Oke, di sini kita untuk masukkan dari passwordnya tadi Cisco. Oke. Baiklah, maaf untuk sebelumnya, di mana saya salah masukkan komennya pada PCB, ternyata pada PCA. Jadi di sini pada PCA sudah saya masukkan komennya, itu adalah show IP route, di mana di sini kita sudah men-show IP route-nya pada komen 1. Di sini kita juga ditanya what code is used in routing, routing table to indicate the connection. Jadi untuk routing ada L dan juga ada C. Oke, how many route entries a code with the chain that ada? Di sini ada 2. Baiklah, kita masuk pada bagian B. Use show interface G0 G1. Jadi sini kita di sini juga what di sini sudah berhasil. Kita di sini saja what is the operation status of. Jadi untuk operasi statusnya itu ada connected. Dan juga untuk what is the media access control di sini untuk Mac-nya tidak ada. Jadi untuk jawabannya tidak ada. Di sini juga dia what is the internet address display on command. Untuk internet addressnya itu adalah ini 192.168.1.1.4. Kita masuk pada bagian B for the IP information enter this. Oke, sudah ini. Oke, kita akan double juga, kita enter saja. Oke, di sini kita akan show IPv6 interface interface show IPv6 interface. Oke, untuk itunya ada ini. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke bagian 3. Baiklah, untuk pada bagian step 3 bagian A, dan di sini disuruh untuk enter the show IP interface brief command on layer 1. Jadi pertama kita masuk saja pada R1, kan dia tersambung pada
PCA. Jadi pertama kita masuk ke PCA, lalu masuk ke terminal, kita enter. Nah, di sini saya sudah melakukan yang disuruh tadi adalah enter show IP interface brief pada ini. Jadi sudah di sini sudah kita ulangi saja ya. Nah, di sini untuk ininya sudah ada semuanya, oke. Untuk kemudiannya sudah yes. Untuk IP address-nya ada di sini. Untuk statusnya up. Di bab yang pada VLAN ini administrasi down. Protokol di sini dua ya. Terus itu kita masuk pada show IP address v6. Oke. Oke. Di sini ada beberapa juga. Oke, di sini untuk gigabyte-nya ini adalah untuk IP address-nya, untuk IP address untuk default gateway-nya adalah ini, di mana untuk IP address adalah ini untuk v6 yang ada yang ada pada gigabyte Ethernet 0/0/0 dan juga pada 0/0/1. Di mana yang berbeda sini hanyalah untuk IP address-nya. Oke. Pada bagian C ini kita disuruh untuk show IP interface brief. Jadi kita ulangi lagi kayak tadi. Juga bingung untuk soalnya ini. Apa di sini disuruh untuk PCA atau PCB. Jadi kita pertama enter pada PCA dulu. Dan untuk PCA-nya sama seperti ini. Sekarang kita masuk pada PCB. Karena saya tidak terlalu paham untuk soal yang kecil ini. Karena sama saja. Nah, bias juga saya sudah lakukan sebenarnya, tapi saya akan lakukan lagi. Oke, ini dia. Jadi untuk pada PCB ini, yang up ini adalah pada versi 5 dan 6, di mana itu up. Sebelum pada itu ada down, kecuali yang di VLAN, di mana itu dia ada up dan up. Dengan untuk IP address-nya pada VLAN. Oke, jadi IP address sudah seperti yang kita ketik tadi pada configuration pada switch. Jadi mungkin itu sekedar sekian dari. Oh, ada juga reflection quiz, jadi saya akan menjawab. If the G0 G0/0/1 interface show at it was admission down, itu tadi pada ini. What interface configuration comment what you like to bring to bring the interface up. Jadi untuk membuat ini tetap up ini saya akan menggunakan yang namanya no shutdown atau tadi sudah saya buat tadi atau no SH. Nah, jika ada di atas sini, baiklah untuk kemudian sudah tidak ada. Saya gunakannya itu no shutdown. Jadi di mana itu tidak akan membuat administrasinya itu down. Di sini juga pada soal kedua, what would happen if you had incorrect configuration on router with upper address of ini? Maka mungkin yang akan terjadi adalah untuk routernya tidak akan terhubung. Untuk PCA dan PCM tidak akan terping sama-sama karena terjadi kesalahan configure. Mungkin itu sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata-kata. Sekian, terima kasih.